Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang materi final project dari kelompok kami. Jadi di sini tema kelompok kami adalah manajemen tiketing bus. Jadi untuk kelompok kami itu terdiri dari kelompok 12. Dari yang pertama itu namanya Hasbi Hawarismi, yang kedua itu Mada Rafikana, Yoga Satria Utomo, dan yang keempatnya Ahmad Virginiawan, dan yang kelimanya Dimas Wahyu Deswara. Jadi untuk pembahasan nanti itu yang diawali dengan latar belakang, rancangan program, dan yang ketiganya itu deskripsi input dan output, dan selanjutnya itu hasil running program, dan yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi untuk latar belakang final project kami itu diawali dari bertujuan untuk memudahkan dalam pemesanan tiket, menghindari calo atau orang pihak ketiga saat pemesanan tiket, dan yang ketiganya itu bisa mengetahui harga pasti saat tiket sudah dipesan. Yang keempatnya itu bisa melakukan pemesanan tiket instan dari rumah. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rancangan program. Rancangan dari final project kami. Untuk perancangan dari program kami sendiri terdapat dua buah rancangan. Yang pertama adalah rancangan pada bagian admin dan juga pada bagian user. Untuk lebih jelasnya dapat melihat flowchart berikut ini. Untuk aplikasi di bagian user dapat memilih untuk melihat daftar harga dan jurusan bis yang tersedia atau ingin membeli tiket langsung. Pada saat user membeli tiket, data user akan disimpan sementara ke dalam struk, lalu disimpan secara permanen di file txt bukti pembelian. Pada bagian admin sendiri, admin dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan data jurusan bus yang tersedia. Data tersebut akan langsung ditampilkan. Di materi yang digunakan dalam final project ini adalah yang pertama, array, yaitu larik yang berisi sekumpulan data dengan tipe serupa. Yang kedua adalah struct, yaitu kumpulan data yang memiliki tipe data yang berbeda. Yang ketiga adalah stack, yaitu sebuah kumpulan data di mana data diletakkan di atas data yang lain. Yang ketiga adalah searching and sorting, yaitu searching adalah mencari lokasi data, sorting adalah mengurutkan data. Oke, array. Array adalah tempat untuk menyimpan data pada program yang dijalankan. Dengan kata lain, array adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang sama dengan pernyataan berupa nama yang sama. Dari pengertian ini, array adalah salah satu konsep penting dalam sebuah program. Pemakaian array pada final project ini digunakan seperti gambar samping ini. Array pertama digunakan untuk menyimpan data, nama di kursi, dan juga no kursi. Sementara pada array yang kedua, kami mengkombinasikan array dengan struct dan digunakan sebagai tempat penyimpan data dari database untuk digunakan di dalam program. Struct pada C++, pengertian dan contoh program. Struct atau struktur adalah kumpulan elemen data yang digunakan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, struktur merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Masing-masing elemen data dikenal dengan sebuah field. Contoh dari pemakaian struct pada final project dapat dilihat di samping. Struct di sini digunakan sebagai tempat menyimpan data pemesanan dan juga data pesanan. Struct juga digunakan untuk menyimpan data dari database dengan mengkombinasikan dengan array seperti yang dicontohkan sebelumnya. Stack adalah sekumpulan data di mana data diletakkan di atas data yang lain. Proses penambahan dan penghapusan data selalu dilakukan pada bagian akhir data yang disebut dengan top of stack. Pemakaian stack dalam final project dapat dilihat pada gambar di samping. Stack di sini digunakan untuk menyimpan data kursi yang pemesan inginkan. Kami menggunakan stack dikarenakan stack lebih simpel dan juga lebih baik dalam menyimpan data seperti ini. Sorting and sorting. Sorting dan searching merupakan salah satu operasi dasar dalam ilmu komputer. Sorting merupakan suatu proses atau operasi yang mengurutkan data dalam suatu urutan yang diberikan
increase atau decreasing. Searching merupakan suatu proses atau operasi untuk mencari lokasi dari data yang diberikan dalam suatu urutan data. Deskripsi input-output. Deskripsi input-output di sini terdapat beberapa output dari aplikasi yang kami dapat keluarkan. Yang pertama ialah daftar jurusan bus yang dapat di-sort dan juga di-sort di bagian admin. Lalu ada juga output bukti pembelian yang user sudah lakukan. Lalu untuk inputnya sendiri terdapat input data pemesan dan data jurusan bus. Untuk input, user dapat menginputkan data pribadi untuk memesan tiket. User juga dapat men-searching jurusan bus di bagian info daftar tiket. Untuk pemilihan tiket bus yang dibeli, user hanya perlu memasukkan nomor dari jurusan bus yang ingin dibeli. Dan untuk memilih kursi, user dapat memasukkan nomor kursi yang user inginkan. Sementara pada bagian admin, mereka dapat menambahkan jurusan bus yang tersedia. Mereka juga dapat menghapus atau mengedit data pada jurusan bus. Admin juga dapat men-searching data yang ingin mereka cari, dan terakhir user dapat menurunkan data dari jurusan bus. Untuk output pada bagian user terdapat jurusan bus yang tersedia dan juga bukti pemesanan tiket yang user sudah pilih. Sementara pada bagian admin, outputnya hanyalah data dari jurusan yang tersedia. Hasil running. Sekarang kelompok kami akan mendemonstrasikan final project. Nah, di sini terdapat sebuah hasil dari final project kami. Dalam final project ini yang pertama kali saya akan tunjukkan adalah dari bagian usernya terlebih dahulu. Jadi di sini user dapat melihat harga tiket dan memesan tiket. Pertama, mari kita lihat terlebih dahulu info harga tiketnya. Nah, di sini bisa terlihat ada jurusan yang terdapat dalam jurusan yang tersedia beserta harga, kelas, dan waktu. Data-data ini disimpan di dalam sebuah file txt dan diambil oleh program lalu dimasukkan ke dalam sebuah struct array lalu ditampilkan seperti ini. Dan di sini user dapat melakukan searching. Misalnya saya di sini akan searching Kota Bandung. Dan di sini bisa terlihat hasilnya. Jadi program hanya akan mengambil data yang berisi Bandung saja dan menampilkannya seperti ini. Kita coba cari lagi. Apakah yang akan terjadi jika data yang dicari tidak ada? Oke, contohnya saya di sini searching Palembang. Pada saat data yang dicari tidak ada, maka ini yang akan terjadi. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Kembali lagi. Lalu selanjutnya adalah pemesanan tiket. Pertama, nama terlebih dahulu, alamat singkat saja, nicknya seperti ini saja. Jenis kelamin laki-laki, nomor HP ini, email hasbi@gmail.com. Seperti ini. Di sini kemudian user dapat memilih dari jurusan yang tersedia. Tinggal pilih saja. Saya di sini hanya akan memilih nomor 45 Jogja Cirebon. Pilihan akan terlihat di sini. Lalu kemudian jika kita tidak jadi memilih jurusan ini, klik N saja dan kemudian kita memilih ulang kembali. Di sini saya pilih Jogja Tasik, lalu kemudian yes. Nah, di sini terdapat sebuah denah atau diagram dari bus, karena tadi pada saat Tasik saya memilih kelas patas, maka yang muncul adalah denah untuk bus kelas patas seperti ini. Di sini yang pertama saya lakukan adalah
saya ingin membeli berapa tiket terlebih dahulu. Di sini saya akan membeli 2. Lalu nama kursinya pertama Hasbi dengan nomor kursi 27. Lalu kemudian Jena. Nah, apa yang akan terjadi jika saya memilih 27 kembali? Maka data tidak akan terisi karena 27 sudah diisi. Lalu kemudian saya pilih 28. Nah, di sini bisa dilihat terdapat sebuah rangkuman pembelian yang sudah kita lakukan. Di sini kita bisa menekan ya jika yakin ingin membeli, atau T jika tidak. Jika kita menekan T, maka program akan kembali ke menu utama di sini. Dan jika kita menekan Y, maka program akan membuat suatu text file bernama bukti pembelian. Saya klik Y, dan maka kita, nah selanjutnya kita buka terlebih dahulu file txt-nya. Di sini sudah terlihat bukti pembelian sudah ada. Kita buka dan data yang di sini sama dengan data yang di sini. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagian admin. Nah, yang pertama kali muncul pada saat membuat admin adalah, untuk pertama kali muncul saat merunning aplikasi admin adalah akan meminta username terlebih dahulu. Username-nya itu admin dengan password 123. Sudah masuk. Untuk admin sendiri di sini hanya bisa melihat ini harganya dan juga mengedit data ini. Pertama kita akan coba edit terlebih dahulu. Di sini saya ingin mengedit Jakarta malam patas dengan harga 180.000. Kita klik 58. Kita ganti tujuannya menjadi Cimahi eksekutif dengan waktu malam, harga 200.000. Tekan enter, maka bisa dilihat di sini data sudah terganti. Yang asalnya tadi Jakarta menjadi Cimahi malam eksekutif dengan harga 200.000. Kita juga di sini bisa menambah data. Di sini kita coba tambahkan lagi yang tadi Jakarta dengan patas, lalu berangkat siang dengan harga 180.000. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah ditambahkan di nomor 64 ini. Lalu yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah menghapus data. Di sini saya ingin menghapus nomor 59, yaitu Kota Cimahi siang eksekutif 190. Yakin menghapus data? Ya. Dan yang 59 sudah digantikan menjadi Depok dengan siang ekonomi 120. Lalu selanjutnya saya di sini juga dapat melakukan share. Untuk prosesornya juga mirip seperti yang tadi saya perlihatkan di bagian user, tidak ada bedanya lagi. Maka kita langsung saja ke bagian shot. Di sini untuk bagian shotnya kita bisa men-shot tujuan, pilih ascending atau descending. Di sini saya pilih ascending. Oke, kita shot kembali. Sekarang descending. Oke, berjalan dengan baik. Kita shot kembali dan menggantinya dengan waktu. Ascending, shot dengan baik lagi. Kita shot kembali, waktu lagi dengan descending.
Oke, 2 shot berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya shot class ascending. Oke, masih berjalan dengan baik. Ascending. Oke, masih berjalan dengan baik juga. Yang terakhir adalah men-short harga dengan ascending. Di sini bisa dilihat harga sudah terurutkan dari yang paling murah ke yang paling mahal, dan untuk ini dari yang paling mahal ke yang paling murah. Oke, sekian dari simulasi. Saya berikan kembali ke moderator. Jadi itu yang telah disampaikan oleh kelompok kami, dan untuk hasil runningnya sudah dijelaskan oleh kelompok kami juga. Jadi pada tahap ini kita telah sampai pada tahap kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil implementasi sistem, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemesanan tiket bus dari Budi Utomo Budi orang tua dapat berfungsi dengan baik, serta membantu pengelolaan data tiketing pada pengisian data tiketing, serta dapat data penjualan tiket yang ditampilkan dalam bentuk visual. Itu untuk kesimpulannya pada presentasi kami. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin hanya sampai sini saja. Bila ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan sekian, terima kasih.